Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Noviani, NIM akhir 026 dari kelas PTRPA. Di sini saya akan melakukan tutorial identifikasi potensi bencana banjir dan kekeringan di wilayah Kabupaten Karanganyar menggunakan software ArcGIS. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu analisis potensi banjir. Bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama ada TOA BEN 2, TOA BEN 3, TOA BEN 4, TOA BEN 5, TOA BEN 7, dan TOA BEN 10. Ini merupakan hasil dari koreksi radiometri. Kemudian setelah itu kita dapat menghitung gelombang inframerah dekat dengan gelombang pendek inframerah menggunakan TOA BEN 5 dan TOA BEN 7 dengan cara masuk di ArcGIS Toolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tools, pilih Map Algebra, pilih Raster Kalkulator. Kemudian masukkan rumusnya dalam kurung TOA BEN 5 dikurangi TOA BEN 7, tutup kurung dibagi dalam kurung TOA BEN 5 ditambah TOA BEN 7, tutup kurung. Kemudian klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi NDWI 1. Setelah itu, kita dapat menghitung gelombang hijau dengan gelombang inframerah dekat menggunakan TOA BEN 3 dan TOA BEN 5 dengan cara yang sama, yaitu masuk di ArcGIS Toolbox, pilih Raster Kalkulator. Masukkan rumusnya dalam kurung TOA BEN 3 dikurangi TOA BEN 5, tutup kurung dibagi dalam kurung TOA BEN 3 ditambah TOA BEN 5, tutup kurung, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi NDWI 2. Setelah itu, kita menghitung gelombang hijau dengan gelombang pendek inframerah menggunakan TOA BEN 3 dan TOA BEN 7 dengan cara yang sama, yaitu masuk di ArcGIS Toolbox, pilih Raster Kalkulator, masukkan rumusnya yaitu TOA BEN 3 dikurangi TOA BEN 7, tutup kurung dibagi dalam kurung TOA BEN 3 ditambah TOA BEN 7, tutup kurung, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi NDWI 3. Kemudian setelah itu kita dapat mengubah warnanya. Kita pilih warna yaitu gradasi biru. Dari sini dapat diartikan bahwa air ditandai dengan nilai positif, yang artinya semakin tinggi nilai NDWI, maka daerah tersebut memiliki peluang yang tinggi untuk tergenang. Kemudian setelah itu, kita dapat memasukkan data SRTM yang sudah diklip dengan batas administrasi Kabupaten Karanganyar. Kemudian, kita dapat membuat peta aspek dengan cara masuk di ArcGIS Toolbox, lalu pilih 3D Analysis Tool, pilih Raster Surface, pilih aspek. Kemudian, input rasternya kita masukkan data SRTM, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian, ubah namanya menjadi aspek. Setelah itu, kita dapat membuat peta hillside dengan cara yang sama, yaitu masuk di ArcGIS Toolbox, pilih 3D Analysis Tools, pilih Raster Surface, kemudian pilih hillside. Masukkan input rasternya, yaitu data SRTM, lalu klik OK.
Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian, di sini kita ubah namanya menjadi Hillshade. Setelah itu, kita dapat melakukan reclass aspek dan reclass Hillshade. Yang pertama, kita lakukan reclass aspek dengan cara masuk di Ars Toolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tools, pilih Reclass, pilih Reclassify. Masukkan input rasternya yaitu aspek, reclass field-nya yaitu value, lalu klik Classify, lalu pilih Classification Method yaitu Equal Interval, kelasnya yaitu ubah menjadi 5 kelas, klik OK, kemudian klik Reverse New Value, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian di sini ubah namanya menjadi Reclass Aspect. Setelah itu, kita lakukan Reclass Hillshade dengan cara yang sama. Masuk di Ars Toolbox, pilih Reclassify, masukkan input rasternya yaitu Hillshade, reclass field-nya yaitu value, klik Classify, classification methodnya yaitu Equal Interval, kelasnya yaitu ubah menjadi 5 kelas, klik OK, lalu klik Reverse New Value, kemudian klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi Reclass Hillshade. Lalu setelah itu kita masukkan data peta curah hujan. Karena ini masih dalam bentuk vektor, kita dapat konversi ke raster dengan cara masuk di Ars Toolbox, pilih Conversion Tools, pilih To Raster, pilih Polygon to Raster. Kemudian masukkan input feature-nya yaitu peta curah hujan, reclass field-nya yaitu nilai curah hujannya, kemudian klik OK. Kemudian kita ubah namanya menjadi curah hujan raster. Setelah itu, kita lakukan reclass curah hujan dengan cara masuk di Ars Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, pilih Reclass, pilih Reclassify. Masukkan input rasternya yaitu curah hujan raster, reclass field-nya yaitu curah hujan, lalu new value-nya kita ubah menjadi 1, 3, 4, dan 5. Lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi Reclass curah hujan. Lalu setelah itu, kita lakukan Reclass NDWI 3 dengan cara yang sama, yaitu masuk di Ars Toolbox, pilih Reclassify. Masukkan input rasternya, yaitu NDWI 3, reclass field-nya yaitu value, lalu klik Classify. Classification methodnya yaitu Equal Interval, kelasnya ubah menjadi 5 kelas, klik OK. Lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi Reclass NDWI 3.
Kemudian setelah kita mendapatkan hasil reclass aspek, reclass hillshade, reclass curah hujan, dan reclass NDWI 3, kita dapat melakukan overlay dengan cara masuk di Arus Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, pilih Overlay, pilih Weighted Overlay. Kemudian masukkan input rasternya, yaitu reclass NDWI 3. Kemudian masukkan reclass curah hujan. Kemudian masukkan reclass hillshade. Dan yang terakhir, masukkan reclass aspek. Lalu, ubah persen influence-nya untuk reclass curah hujan menjadi 40, dan yang lainnya ubah menjadi 20. Dikarenakan faktor curah hujan yang sangat berpengaruh terhadap potensi banjir, sehingga nilai bobotnya yang paling tinggi. Kemudian, isi from 1 to 5, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian, ubah namanya menjadi potensi banjir. Dan inilah hasil akhirnya, yaitu peta potensi banjir wilayah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai potensi banjir di Kabupaten Karanganyar yaitu masih sangat rendah, karena nilai 1 ditunjukkan oleh warna merah itu menunjukkan bahwa yang potensi banjirnya paling rendah, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu nomor 5 yaitu menunjukkan bahwa nilai potensi banjirnya yang tinggi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa di daerah sini, yaitu daerah pegunungan, merupakan nilai potensi banjirnya yang tinggi, yaitu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu oleh faktor curah hujan. Nah, di daerah sini termasuk nilai curah hujannya yang tinggi, yaitu di antara 3.500 sampai 4.000 mm per tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa di daerah pegunungan ini memiliki curah hujan yang tertinggi. Curah hujan itu sangat berpengaruh terhadap potensi banjir. Selain itu, kita dapat memasukkan data peta jaringan sungai untuk memastikan data potensi banjir. Nah, di sini dapat terlihat bahwa di sini daerah pegunungan merupakan tempat berakumulasinya aliran air, sehingga sungainya sedikit. Dan di sini pula yaitu memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa sangat rawan terjadi bencana banjir. Untuk lebih validnya, bisa dilakukan melalui uji lapangan. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan analisis potensi kekeringan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Bahan yang perlu disiapkan yaitu ada data NDVI dan data NDWI 3. Kemudian setelah itu kita dapat menghitung NDDI dengan cara masuk di Arus Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, pilih Map Algebra, pilih Raster Kalkulator. Kemudian masukkan rumusnya dalam kurung NDVI dikurangi NDWI 3 tutup kurung dibagi dalam kurung NDVI ditambah NDWI 3 tutup kurung, lalu klik OK. Tunggu
Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian, ubah namanya menjadi NDDI. Nilai minus sampai 0,1 itu berarti normal, sedangkan nilai di atas 1 yaitu berarti kekeringan yang sangat tinggi. Di wilayah kabupaten ini dapat dilihat bahwa potensi kekeringan yaitu rendah, dilihat dari nilai NDDI-nya. Secara akumulasi, di Kabupaten Karanganyar ini tidak potensial terjadi kekeringan karena faktor curah hujan yang sangat tinggi. Selanjutnya, kita dapat menghitung DDI dengan langkah yang pertama, yaitu kita masukkan dahulu data band 4, band 5, band 7 yang belum terkoreksi radiometri. Kemudian, kita dapat menghitung DDI dengan cara masuk di Arus Toolbox, pilih raster kalkulator, kemudian masukkan rumusnya dalam kurung, ekstrak band 5 dikurangi ekstrak band 4, tutup kurung, dikurangi dalam kurung, ekstrak band 5 dikurangi ekstrak band 7, tutup kurung, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian, ubah namanya menjadi DDI. Nilainya, nilai DDI yang paling tinggi berarti kekeringan sangat tinggi. Kemudian, setelah itu, untuk menghitung TVI, kita harus memasukkan data LST Kabupaten Karanganyar, selanjutnya TOA band 2, TOA band 4, dan TOA band 5. Lalu menghitung TVI dengan cara masuk di Arus Toolbox, pilih raster kalkulator. Masukkan rumusnya yaitu LST dibagi dalam kurung 2,5 dikali dalam kurung 2 kali TOA band 5 dikurangi TOA band 4 tutup kurung dibagi dalam kurung TOA band 5 ditambah 6 dikali TOA band 4 dikurangi 7,5 dikali TOA band 2 ditambah 1 tutup kurung. Kemudian klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian, kita ubah namanya menjadi TVI. Untuk dapat memastikan nilai TVI ini benar, kita dapat mencari nilai EVI terlebih dahulu, yaitu dengan cara masuk di Arus Toolbox, pilih raster kalkulator, masukkan rumusnya 2,5 dikali dalam kurung TOA band 5 dikurangi TOA band 4 tutup kurung dibagi dalam kurung TOA band 5 ditambah 6 dikali TOA band 4 dikurangi 7,5 dikali TOA band 2 ditambah 1 tutup kurung, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian ubah namanya menjadi EVI. Setelah
Setelah itu, kita dapat menghitung TVI dengan perbandingan LST dan EV, yaitu masuk di Arus Toolbox, pilih raster kalkulator, yaitu rumusnya LST dibagi EV. Lalu klik OK. Kemudian ubah namanya menjadi TVI 2. Dari hasil yang didapat bahwa TVI 1 dan 2 memiliki nilai digital number yang sama, low dan high-nya sama. Sehingga sama saja kita menggunakan salah satunya. Dan inilah hasil dari TVI. Kemudian kita dapat ubah warnanya. Kemudian kita dapat melakukan reclass dengan cara klik kanan, Properties, pada bagian simbologi pilih Classify, lalu ubah warnanya menjadi kecoklatan. Klik OK. Dan inilah hasil akhir dari peta potensi kekeringan di Kabupaten Karanganyar, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai TVI berada pada kelas pertama, yaitu pada rentang 13,86 sampai 43,31, yang menandakan tingkat rawan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Karanganyar masih dikatakan rendah. Namun, untuk nilai kekeringan yang sangat tinggi yang berada pada interval 180,74 sampai 848,26, yaitu terletak di daerah pegunungan. Namun, untuk memastikan potensi kekeringan di Kabupaten Karanganyar agar lebih akurat, dapat dilakukan melalui survei lapangan secara langsung. Sekian penjelasan tutorial identifikasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.